Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas i'rab Al-Quran, yang mana di sini kita akan mengi'rab surat-surat pendek pada juz amma, yaitu juz 30. Nah, untuk kesempatan kali ini, giliran kita akan mengi'rab surat An-Nasr ayat 1-3. Langsung saja. Surat An-Nasr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza dzarfu zamanin bimakna syarti mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fihi muta'alliqun bijawabi fasabbih. Idza dzarfu zamanin. Idza di sini merupakan dzaraf zaman, suatu kalimat yang bermakna keadaan, yaitu keadaan waktu, yang bermakna ketika, yang mana di dalamnya itu bermakna syarat, mengandung makna syarat. Jadi bisa dimaknai seperti ketika atau apabila. Mabniun ala sukuni, yang mana untuk lafadz idza di sini hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun pada akhir lafadznya yang berupa alif tanpa harokat. Nah, sukunnya di situ terletak pada alif tanpa harokat atau sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun fihi, dalam hal nasab karena menjadi maf'ul fih atau yang biasa disebut dengan dzaraf. Maf'ul fih itu adalah dzaraf, yaitu maf'ul yang menunjukkan terhadap keadaan waktu ataupun keadaan tempat. Muta'alliqun bi jawabihi fasabbih. Nah, idza di sini ta'alluq kepada jawabnya sendiri karena selaku sebuah kalimat yang bermakna syarat. Nah, jawabnya itu sendiri terletak setelahnya, yang terletak pada ayat yang ketiga, cukup jauh. Wa huwa mudhafun. Nah, idza di sini sebuah mudhaf. Kenapa mudhaf? Karena idza merupakan kalimat yang lazim mudhaf terhadap jumlah fi'liyah setelahnya. Biasanya mudhaf kepada fi'il madi. Mana mudhaf ilaihnya? Yaitu ja'ah. Ja'a fi'ilun madin mabniun alal fathih. Ja'a di sini merupakan fi'il madi. Fi'il madi tentunya hukumnya mabni. Di sini mabniun alal fathih, mabninya adalah mabni fathah. Ja'ah. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yaitu nasrullahi. Nasru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Lafadz nasru di sini merupakan isim yang menjadi fa'il. Nah, fa'il hukumnya rafa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tanda rafanya di sini dengan menggunakan harokat dhammah pada akhir lafadznya, yaitu nasru. Ini merupakan isim. Kalau isim, kenapa di sini nasru tanpa al tanpa tanwin? Karena wa huwa mudhafun. Karena nasru di sini adalah sebuah mudhaf, artinya sebuah lafadz yang diidhofahkan kepada lafadz setelahnya atau disandarkan kepada lafadz setelahnya yang menjadi mudhaf ilaihnya, yaitu Allahi. Oleh sebab itu tanpa al tanpa tanwin dan tanpa nun, karena syarat mudhaf itu harus tanpa al tanpa tanwin dan tanpa nun jika berupa isim. Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi. Allahi di sini selaku lafadz jalalah merupakan mudhaf ilaih dari lafadz nasru. Mudhaf ilaih majrurun, hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah pada akhir lafadznya, yaitu Allahi. Tanpa tanwin karena sudah ada al di depannya, Allahi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya itu ja'a nasrullahi, ja'a fi'il, fa'ilnya nasrullahi, itu fi mahalli jarin dalam mahal jar, mudhafun ilaihi, sebab menjadi mudhaf ilaih dari lafadz idza yang selaku kata syarat yang lazim mudhaf harus dimudhafkan dengan jumlah fi'liyah setelahnya yang berupa ja'a. Jadi idza ini mudhaf, sedangkan jumlah fi'liyah ja'a nasrullahi itu mudhaf ilaih dari lafadz idza. Wal fathu wa al-waw harfu atfin mabniun alal fathi. Waw di sini merupakan huruf ataf atau kata yang mentabikkan kata setelahnya atau jumlah setelahnya dengan kata sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Berarti mengikutkan. Setiap huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wal fathu ismun ma'tufun ala nasru marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lafadz al-fathu di situ merupakan isim ma'tuf, isim yang diatofkan terhadap ma'tuf alaihnya yang berupa nasrullahi. Nah, hukumnya tabi, artinya mengikuti lafadz nasrullahi. Marfu'un, maka harus dibaca rafa. Kenapa? Karena nasrunya sendiri harus dibaca rafa karena menjadi fa'il. Oleh sebab itu al-fathu selaku ma'tuf, lafadz yang diikutkan itu harus ikut kepada nasru yang dibaca rafa. Oleh sebab itu al-fathu juga harus dibaca rafa. Kenapa harus dibaca rafa? Atau kenapa harus ditabikkan? Karena terletak setelah huruf atof yang berupa waw atof, yaitu wa.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya di sini dengan menggunakan harokat dhammah al-fathu. Tanpa tanwin karena sudah ada al di depannya, yaitu al-fathu. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Wa ra'aita. Wa al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Wawu di sini merupakan huruf ataf sama seperti wawu sebelumnya. Hukumnya mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa ra'aita. Ra'aita fi'lun madin mabniun ala sukuni. Ra'aita di sini merupakan fi'il madi, asalnya ro'ah bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berupa ta. Nah, ini merupakan fi'il madi. Fi'il madi tentunya hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Asalnya di sini adalah mabni fathah. Ro'a, ya. Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik selaku fa'ilnya, maka huruf terakhir dari fi'il madi harus disukunkan, ra'aitah. Maka fi'il madinya menjadi mabni sukun. Wa ta'u dhamirun mutasyilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan taknya yang menempel pada fi'il madi tersebut itu merupakan dhamir mutasyil atau dhamir yang selalu menempel mabniun 'alal fathi, yang mana dhamirnya di sini hukumnya mabninya adalah mabni fathah. Fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam hal rafa' karena menjadi fa'il. Nah, di sini disebut sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir yang menempati mahal rafa' karena menjadi fa'il yang mutaharrik, yang berharokat. An-nasa. An-nasa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. An-nasa di sini merupakan maf'ul bih atau kata yang menjadi objek sasaran dari fi'il madi ra'aitah. Mansubun, nah maf'ul hukumnya nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan harokat fathah tanpa tanwin karena sudah ada al di awalnya. An-nasa. Karena setiap isim itu tidak akan lepas dari adanya tanwin ataupun al. Akan tetapi kedua-duanya tidak bisa masuk secara berbarengan terhadap sebuah kalimat isim. Jadi bergantian. Jika ada tanwin, tidak ada al. Nah, di sini ada al, maka tidak ada tanwin. Karena tanwin dan al itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kalimat isim. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahli jarrin ma'tufatun ala jumlati ja'a nasrullahi. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yaitu ra'aitan nasah itu fi mahali jarin, dalam mahal jar. Kenapa dalam mahal jar? Karena ma'tufatun ala jumlati ja'a nasru. Karena dimaktufkan kepada jumlah sebelumnya yang berupa ja'a nasrullahi, yang mana kedudukan dari ja'a nasrullahi itu adalah menjadi mudhaf ilaih. Oleh sebab itu bermahal majrur. Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Oleh sebab itu ra'aitah selaku kata yang tabi atau yang maktuf terhadap lafadz ja'a nasru yang dibaca jar, maka ra'aitan nasah juga harus dibaca jar atau majrur karena terletak setelah huruf waw yang selaku huruf ataf, yang tugasnya itu adalah mentabikan lafadz setelahnya atau mengikutkan lafadz setelahnya atau jumlah setelahnya dengan lafadz ataupun jumlah sebelumnya. Jadi ra'aitan nasah ikut kepada jumlah sebelumnya yaitu ja'a nasrullahi yang dibaca majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Yadkhuluna. Yadkhuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Yadkhuluna fi'lun mudhari'un. Yadkhuluna di sini merupakan fi'il mudhari' marfu'un, hukumnya marfu' atau dibaca rafa'. Kenapa dibaca rafa'? Karena tajarrud, keberadaannya itu sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Artinya di depannya tersebut tidak ada amil nasab ataupun amil jazm, maka mau tidak mau fi'il mudhari' harus dibaca rafa'. Karena yang mampu mempengaruhi fi'il mudhari' itu hanya dua amil, yaitu amil nasab ataupun amil jazm. Tanpa adanya mereka berdua, maka fi'il mudhari' tersebut berhukum rafa'. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Sedangkan tanda rafa'nya pada fi'il mudhari' tersebut dengan tetapnya nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena yadkhuluna merupakan salah satu kalimat yang tergabung dalam geng af'alil khamsah atau 5 fi'il yang rafa'nya dengan memakai tetapnya nun atau akhirnya itu berupa nun. Nah, af'alil khamsah dalam mahal rafa'nya itu memakai tetapnya nun. Nah, untuk dalam keadaan nasab dan jazmnya itu nunnya dibuang. Wa wawul jama'ati fa'ilun mabniun ala sukuni. Sedangkan waw jamaah, waw yang menempel pada akhir fi'il mudhari' tersebut itu disebut sebagai waw jamaah, waw yang bermakna jamak. Itu fa'ilun merupakan fa'il selaku dhamir muttasil.
Setiap domir itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Wal wawu jama'ati domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal wawul jama'ati fa'ilun. Adapun wawu jama'ah pada akhir lafaz yadkhuluna itu merupakan fa'il. Fa'il yang berupa domir mutasil yang menempel, yang mana setiap domir itu hukumnya mabni. Oleh sebab itu, pada wawu jama'ah tersebut tanda rofa'nya dikira-kirakan atau dimuqaddarkan karena setiap isim domir itu hukumnya mabni. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin halun minan nasi. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yaitu yadkhuluna itu dalam hal nasab karena menjadi hal. Hal dari kalimat sebelumnya yang berupa kata ma'rifat an-nasah. Jadi yadkhuluna di sini merupakan sebuah jumlah yang menerangkan keadaan dari lafaz an-nasah. Jadi sohibul halnya di sini adalah lafaz an-nasah. Halnya itu adalah yadkhuluna, kalimat jumlah. Fi dinillahi afwajan. Fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Fi di sini merupakan huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Fi sukunnya di sini terletak pada ya yang mati pada akhir lafadznya fi. Dini ismun majrurun bi fi. Dini di sini merupakan isim yang majrur atau isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi al kasratu. Sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh. Dini. Nah, dini disebut isim penulisannya tanpa al dan tanpa tanwin itu karena wa huwa mudhafun, karena lafaz dini dimudafkan dengan lafaz setelahnya yang berupa lafaz Allahi. Syarat mudhaf itu tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun yang menunjukkan terhadap tasniyah ataupun jamak. Oleh sebab itu dini tanpa al dan tanpa tanwin. Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun. Allahi di sini merupakan lafaz jalalah yang menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari lafaz dini. Nah, mudhaf ilaih hukumnya majrur atau kata yang harus dibaca jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah pada akhir lafadznya yaitu Allahi tanpa tanwin karena sudah ada al. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yadkhuluna. Sedangkan syibi jumlah yang berupa jar dan majrur yaitu fi dinillahi itu merupakan kalimat yang ta'alluq atau berkaitan dengan jumlah sebelumnya atau dengan fi'il sebelumnya yang berupa yadkhuluna. Jadi makna fi dinillahi itu masih berkaitan dengan fi'il mudhari' yadkhuluna. Artinya masih berkaitan dengan yadkhuluna. Afwajan. Afwajan halun minal wawi fi yadkhuluna. Afwajan di sini merupakan kata atau isim yang menjadi hal. Hal dari sohibul hal yang berupa wawu jamaah yang terdapat pada fi'il mudhari' yadkhuluna. Jadi afwajan di sini merupakan sebuah hal, sebuah keadaan, kata yang menerangkan terhadap keadaan dari pelaku atau fa'il dari yadkhuluna. Nah, tentunya mansubun, hal itu hukumnya nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, tanda nasabnya di sini dengan menggunakan harokat fathah pada akhir lafadznya, yaitu afwajan dengan tanwin karena tidak ada al di awalnya. Ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Fasabbih. Fa. Al-fa'u waqi'atun fi jawabi idza. Nah, fa di sini merupakan sebuah kalimat huruf yang menduduki terhadap jawab dari idza, yang menandakan bahwasanya lafaz setelahnya itu merupakan jawab syarat yang tidak menjazmkan dari lafaz idza. Harfun mabniun alal fathi. Nah, karena fa di sini merupakan kalimat huruf, tentunya setiap kalimat huruf itu hukumnya mabni. Semua dari kalimat huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Mabniun alal fathi, fa. Sabbih. Sabbih fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Sabbih di sini merupakan fi'il amar, kata perintah. Fi'il amar hukumnya mabni. Nah, mabninya di sini mabniun ala sukuni, mabni terhadap harokat sukun pada akhir lafadznya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu antah. Sedangkan fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan atau tersingkap, wujuban secara wajib, tersimpannya tersebut secara wajib, takdiruhu antah yang mana apabila ditakdirkan itu berupa lafaz antah. Sabbih antah.
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalalaha minal i'rabi jawabu idza asyartiyati ghairil jazimati. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun dari keempat i'rab. Karena menjadi jawabu idza, karena menjadi jawab idza selaku kalimat syarat yang sifatnya tersebut tidak menjazmkan jawab syaratnya. Wa jumlatu idza la mahalalaha minal i'rabi ibtidaiyatun. Sedangkan jumlah dari kalimat syaratnya yaitu idza beserta jawabnya hingga fasabbih itu la mahalalaha minal i'rabi, itu juga tidak mempunyai mahal dari keempat i'rab karena menjadi ibtidaiyatun, karena menjadi jumlah ibtidaiyah. Jumlah pengawalan baru, artinya tidak berkaitan dengan jumlah sebelumnya. Bihamdi rabbika. Bi al-ba'u harfu jarrin mabniun al kasri. Huruf ba pada awal lafaz hamdi di situ merupakan huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Nah di sini mabniun al kasri, mabninya adalah mabni terhadap harakat kasroh pada akhir lafadznya bi. Wa hamdi ismun majrurun bil ba'i. Sedangkan lafaz hamdi yang terletak setelah huruf jar itu merupakan isim yang dibaca majrur atau isim yang harus dibaca jar bil ba'i sebab kemasukan huruf jar bi. Wa alamatu jarhi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya untuk lafaz hamdi itu dengan menggunakan harakat kasroh pada akhir lafadznya, yaitu di. Tanpa al dan tanwin pada lafaz hamdi selaku isim itu karena wa huwa mudhafun, karena lafaz hamdi itu merupakan kata yang menjadi mudhaf atau diidhofahkan dengan lafaz setelahnya yaitu rabbika. Rabbi mudhafun ilaihi majrurun. Rabbi di sini merupakan isim juga yang menjadi mudhaf ilaih yang dibaca majrur atau harus dibaca jar karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda jarnya di sini dengan menggunakan harakat kasrah pada akhir lafadznya Rabbi. Di sini tanpa al dan tanpa tanwin karena wa huwa mudhafun, karena lafadz Rabbi juga menjadi mudhaf, artinya diidhofahkan dengan lafadz setelahnya juga yang berupa dhamir muttasil ka. Jadi selain berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, lafadz Rabbi juga berkedudukan sebagai mudhaf. Mudhafnya lafadz ka selaku mudhaf ilaihnya. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan untuk lafadz ka terakhir yang terletak pada ujung lafadz Rabbi itu merupakan dhamirun muttasilun, merupakan dhamir muttasil atau dhamir yang selalu menempel mabniun 'alal fathi. Dhamir hukumnya mabni, mabninya di sini adalah mabni fathah ka fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, dalam hal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Nah, tanda jarnya untuk lafadz ka itu dikira-kirakan atau dimengkodarkan karena isim dhamir hukumnya mabni. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bimahdhufin halun min fa'ilil fi'li sabbih. Nah, untuk sibih jumlah yang berupa jar dan majrurnya yaitu lafadz bihamdi rabbika itu merupakan kalimat atau anak kalimat yang ta'alluq terhadap lafadz yang dibuang, yang mana kedudukan dari lafadz yang dibuang tersebut menjadi hal dari fa'ilnya fi'il sabbih yaitu anta sebagai sahibul hal. Wastaghfirhu. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Wawu di sini merupakan huruf ataf. Huruf hukumnya mabni, mabninya di sini adalah mabni fathah wa. Istaghfir fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni. Istaghfir di sini juga merupakan fi'il amar. Fi'il amar hukumnya mabni, mabninya di sini adalah mabni sukun pada akhir lafadznya yaitu istaghfir pada ra matinya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, sedangkan fa'ilnya dari lafadz istaghfir selaku fi'il amar yang merupakan fi'il atau kata kerja itu berupa dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan wujuban secara wajib takdiruhu anta, yang mana apabila ditampakkan itu berupa lafadz anta. Istaghfir anta. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sedangkan haknya yang terletak pada ujung lafadz istaghfir itu merupakan dhamir muttasil. Dhamir muttasil artinya dhamir yang menempel juga. Mabniun 'ala dhammi, yang mana hukumnya dhamir di sini adalah mabni dhammah. Dibaca dhammah untuk dhamir hu itu sendiri. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, dalam hal nasab karena menjadi maf'ul bih. Nah, untuk tanda nasabnya pada dhamir muttasil hu di sini adalah muqaddar atau dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalalaha minal i'rabi ma'tufatun ala jawabi idza. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yaitu istaghfirhu itu la mahalalaha minal i'rabi. Mahalnya di sini tidak menempati satu mahal pun dari keempat i'rab karena diatofkan ma'tuf terhadap jumlah yang menjadi jawabnya idza yaitu berupa lafadz fasabbih.
Jadi istaghfirhu itu merupakan jumlah yang maktuf atau ditabikkan terhadap jumlah jawab idza berupa fasabbih. Nah, dikarenakan fasabbih di sini mahalnya la mahalalah minal i'rabi, karena kalimat syaratnya tersebut tidak menjazmkan jumlah jawab syaratnya, maka istaghfir selaku kata yang tabik kepada jumlah fasabbih juga ikut tanpa mahal. Artinya la mahalalah minal i'rabi juga. Kenapa harus ikut? Karena terletak salah huruf ataf wa yang terletak di awal jumlah istaghfirhu. Oleh sebab itu, jumlah setelahnya harus mengikutkan kepada jumlah yang ditabikkan, yang berupa jumlah jawab syarat fasabbih. Innahu kana tawwaban. Innahu, inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathih. Inna di sini merupakan huruf taukid, yaitu huruf yang penguat, biasanya bermakna sungguh-sungguh. Wa nasbin, dan juga huruf nasab yang menasabkan kalimat setelahnya. Mabniun alal fathih, yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah, inna. Wal ha'u dhamir muntasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Sedangkan haknya, hak yang menempel pada lafaz inna itu merupakan dhamir muntasil atau dhamir yang selalu menempel mabniun ala dhammi, yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni dhammah fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab karena menjadi ismu inna, menjadi isimnya inna. Karena inna di sini merupakan salah satu dari amil nawasih, yaitu amil yang mempunyai isim dan juga mempunyai khobar. Nah, untuk isim inna itu sendiri harus dibaca nasab, sedangkan khobar dari inna harus dibaca rofa. Nah, kebetulan inna di sini ditempeli oleh dhamir muttasil, maka setiap dhamir muttasil yang menempel kepada inna maka menjadi isimnya inna. Untuk tanda nasabnya dhamir hu di sini dikira-kirakan atau dimuqaddarkan karena isim dhamir hukumnya mabni. Kana fi'lun madin nakisun mabniun alal fathih. Kana di sini merupakan fi'il madi yang nakis. Tentunya mempunyai isim nantinya dan juga mempunyai khobar, akan tetapi tidak mempunyai fa'il. Nah, di sini hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah kana. Wasmu kana dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan isim dari kana itu sendiri merupakan dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan, jawazan tersimpannya tersebut secara jawaz, artinya boleh ditampakkan. Takdiruhu huwa, yang mana apabila ditampakkan itu berupa dhamir huwa. Tawwaban. Tawwaban khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tawwaban di sini merupakan khabar kana. Mansubun hukumnya nasab, khabarnya kana di sini hukumnya nasab. Berbeda dengan khabarnya inna yang hukumnya rafa. Kalau inna di sini kebalikannya dari kana. Inna isimnya yang dibaca nasab, sedangkan khabarnya rafa. Sedangkan kana isimnya yang dibaca rafa, khobarnya dibaca nasab. Nah, tawaban di sini merupakan khobarnya kana, maka harus dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, sedangkan tanda nasabnya untuk lafaz tawaban itu adalah dengan menggunakan harokat fathah pada akhir lafaznya tawaban, tanpa al karena sudah ada tanwin. Wal jumlatu min kana wasmiha wa khobariha fi mahalli raf'in khobaru inna. Sedangkan jumlah dari kana beserta isim dan khobarnya, yaitu kana, dhamir mustatir huwa, dan tawaban, itu mahalnya mahal rofa, karena menjadi khobarnya inna, selaku amil nawasih juga. Sama halnya seperti kana selaku amil nawasih, mempunyai isim dan mempunyai khobar. Sedangkan innahu juga mempunyai isim dan khobar. Isimnya hu, khobarnya jumlah kana tawaban. Khobarnya inna di sini hukumnya rofa. Fi mahalli rafin khobaru inna. Wallahu a'lam bishawab.